Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak, adik, kakak. Hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian untuk masalah sistem persamaan linear dua variabel. Hari ini kita akan membahas mengenai metode eliminasi untuk menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Ini kita singkat dulu, SPLDV. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke metode eliminasi untuk SPLDV ini, kita review sebentar yang pernah kita pelajari di kelas ataupun di tempat yang lain, yaitu mengenai metode grafik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel SPLDV ya. Baik, kita misalkan punya soal seperti ini. Tentukan solusi dari 3x ditambah y sama dengan 9 dan juga x ditambah 2y sama dengan 8. Kita diminta untuk menemukan pasangan bilangan x, y. Jadi kita harus menemukan nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa dengan metode grafik ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita diminta untuk menentukan solusi SPLDV dengan metode grafik, maka kita harus melukis kedua persamaan ini. Yang persamaan di atas ini saya sebut sebagai persamaan 1, yang di bawah saya sebut sebagai persamaan 2. Dari kedua persamaan tersebut, masing-masing kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y, jika punya ya. Baik, kita akan coba lukis garis pertama ini ya. 3X ditambah dengan Y sama dengan 9 kita akan lukis. Pertama kita akan mencari dulu nanti titik potong dengan sumbu X, titik potong persamaan 1 dengan sumbu X, kemudian titik potong persamaan 1 dengan sumbu Y, kemudian titik potong persamaan 2 dengan sumbu X, dan titik potong persamaan 2 dengan sumbu Y. Nanti kita akan beri nama ini, titik potongnya akan kita beri nama titik A, dengan sumbu Y, persamaan 1 kita beri nama titik B, titik potong sumbu X dengan persamaan 2 kita beri nama titik C, dan yang terakhir titik potong persamaan 2 dengan persamaan garis 2 dengan sumbu Y kita beri nama titik D. Baik, kita mulai prosesnya. Kalau kita ingin menentukan titik potong sumbu X dengan persamaan 1 gitu ya, maka titik potong dengan sumbu X itu punya syarat. Syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka kita tuliskan dulu persamaan 1 ini. Persamaan 1 ini bisa kita tuliskan sebagai 3X ditambah Y sama dengan 9. Namun karena Y-nya di sini diminta menjadi 0, maka Y yang di sini diganti menjadi 0. Jadi tidak lagi 3x tambah y, tapi menjadi 3x tambah 0 sama dengan 9. Nah, karena di sini bernilai 0, maka kita tidak perlu menuliskan lagi di bagian baris ketiga ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3. Kita tidak tuliskan di baris 3, maka baris 3 hanya bersisa 3x sama dengan 9. Atau kita bagi 3 semua kedua ruasnya ya. Di bagian ruas kiri kita bagi 3, bagian ruas kanan juga kita bagi 3, sehingga kita peroleh 3 bagi 3 hasilnya 1 ini ya. Di sini 1 tapi tidak kita tulis karena menulis 1 pada bagian koefisien bisa ditulis bisa tidak ya. Jadi kita tidak tuliskan koefisien 1, hanya tinggal X. Di sebelah kanan tetap menjadi 9/3. 9/3 ini kalau dihitung hasilnya adalah 3. Jadi kalau begitu kita punya titik koordinatnya adalah titik X-nya 3. Ini ya, kita tahu X-nya 3, Y-nya 0. Berarti titiknya adalah titik A 3,0. Ini ya. Nah, kita lanjut ke titik potong terhadap sumbu Y. Tadi titik potong terhadap sumbu X syaratnya Y-nya 0. Kalau sekarang titik potong dengan sumbu Y ini juga punya syarat. Syaratnya adalah X-nya yang 0. Dibalik ya, kalau perpotongan sumbu X Y-nya 0, kalau perpotongan sumbu Y X-nya yang 0. Kita tulis lagi soal persamaan 1. 3x ditambah dengan Y sama dengan 9. Karena diminta X-nya 0, karena syaratnya X-nya 0, berarti menjadi 3 kali 0. X-nya berubah jadi 0. 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 9. 3 kali 0 itu ya 0 itu sendiri. 0 ditambah Y sama dengan 9. 0 tidak perlu ditulis. Maka hanya bersisa Y sama dengan 9. Kalau begitu kita sudah punya nilai X-nya 0, nilai Y-nya 9. Atau kita bisa tulis sebagai koordinat titik potong
sumbu Y dengan persamaan 1 adalah titik B adalah X-nya 0, Y-nya 9. X0 dapatnya dari sini, Y9 itu dari proses hitung yang ada di bawah sini. 0,9 ada di sini ya. Nah, kita sudah punya dua titik untuk persamaan persamaan garis 1. Selanjutnya kita akan mencari persamaan linear, mencari gambar dari persamaan linear yang kedua, persamaan garis yang kedua. Ini adalah persamaan yang kedua. Kita akan cari titik potong sumbu X dengan persamaan 2. Jangan lupa, untuk menentukan titik potong sumbu X, syaratnya adalah Y-nya yang bernilai 0. Kita tidak membahas lebih detail ya, saya percepat saja bahwa nilainya harus 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 8. Kalau X-nya 8, Y-nya 0, maka kita peroleh koordinat titik D adalah 8, titik C adalah 8,0 seperti yang ada di layar di sini ya. Yang terakhir kita akan mencari titik potong sumbu Y dengan persamaan 2. Titik potong sumbu Y syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka untuk persamaan 2 bagian sini ya, X-nya ini diubah jadi 0. Maka hanya bersisa 2Y saja. Karena 0-nya tidak perlu ditulis di bagian sini ya. Bagian ini tidak perlu ditulis, hanya tinggal 2Y sama dengan 8 ini. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan angka 2, ini bagi 2, maka kita peroleh 2 bagi 2 hasilnya 1. Koefisien 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian 8 bagi 2 kita tulis 8 bagi 2. Atau kita peroleh nilai Y-nya adalah 4. Nah, kalau begitu kita punya solusi. Kita punya titik potongnya, yaitu X, Y. Titik D adalah 0,4. X-nya 0 dari syarat ini, Y-nya 4 dari perhitungan. Gitu ya. Nah, kita sekarang sudah punya 4 buah titik. Ada titik A, titik B, titik C, titik D. Kita bisa melukis sebuah garis dari 2 titik. Jadi kita akan punya 2 buah garis nantinya ya, karena ada 4 titik. Titik hijau atau A dan B ini akan jadi satu garis persamaan 1. Titik C dan D akan menentukan persamaan garis yang kedua. Baik, ini adalah titiknya, kita ambil saja yang kita perlukan. Tulisan persamaan yang lain akan kita sembunyikan. Kita akan siapkan dulu tempat melukisnya. Nah, ini sudah disediakan bidang kartesiusnya. Sudah ada 0 sampai 9 pada bagian absis dan ada 0 sampai 9 juga pada bagian ordinat. Tentu saja ada bagian negatif sedikit gitu ya di sebelah kiri dan bagian bawah. Baik, kita letakkan titik A, B, C, D pada posisinya masing-masing. Titik A berada di 3,0, berarti nanti 3,0 itu akan diletakkan di sini. Kemudian titik B 0,9, 0,9 berarti nanti akan ada di atas sini. Titik C di 8,0, 8,0 berarti nanti di sini kira-kira. Dan terakhir titik D adalah 0,4, 0,4 berarti di sini. Baik, kita letakkan dulu masing-masing keempat titiknya. Sudah berada di tempatnya masing-masing ya. Yang biru nanti akan dihubungkan dengan yang biru, yang hijau akan dihubungkan dengan yang hijau. Baik, saya perjelas dulu warnanya supaya terlihat mana yang biru, mana yang hijau. Kita mulai dari menghubungkan yang hijau dulu. Kita hubungkan titik A dan titik B, gambarnya seperti itu. Dan kita juga hubungkan titik D dan titik C, gambarnya seperti ini. Nah, solusi dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik itu adalah titik potongnya. Kedua garis ini berpotongan di sini nih, di titik yang di tengah-tengah ini. Yang koordinatnya kalau kita tarik ke bawah ini, ketemunya adalah X sama dengan 2, ini di sini angka 2. Dan juga ketemu yang ke atas, Y-nya bernilai 3. Ini 3, ini 2. Berarti nanti ketemunya X-nya adalah 2,3. Baik, saya perbagus gambarnya supaya tidak acak-acakan pakai pensil. Solusinya jadi di sini ya. Kita tarik ke bawah ketemu nilai X-nya, kita tarik ke samping ketemu nilai Y-nya. Jadi solusinya adalah 2,3. Jadi solusi sistem persamaan linear dua variabel 3x tambah Y sama dengan 9 dan X ditambah 2Y sama dengan 8 itu adalah himpunan pasangan berurutan dari X, Y, yaitu nilainya 2,3. Maksudnya adalah X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 3.
Gitu ya, ini sudah kita pelajari ya untuk metode grafik, sudah dilukis. Kita sekarang akan berpindah ke, ini hanya review untuk membuat soal kemarin. Kita akan berpindah ke metode eliminasi yang sebenarnya kita bahas pada pelajaran kali ini. Untuk metode eliminasi, saya akan coba langsung berikan ini ya contoh nanti ya. Tapi untuk sebelum masuk contoh, saya ingin sampaikan dulu apa sih maksudnya eliminasi gitu ya. Kalau yang metode grafik jelas ya, grafik artinya gambar. Berarti kita harus menggambarnya, harus melukisnya. Kalau eliminasi apa? Eliminasi itu kemarin saya tanyakan ke beberapa anak yang berumur di bawah 20 tahun, ada yang bilangnya dibuang, ada yang bilangnya dihapus, ada yang bilangnya dihilangkan gitu ya. Ada yang bilang apa lagi kemarin? Cukup banyak yang istilah-istilah yang mereka terjemahkan dari kata eliminasi ini. Tidak ada yang keliru, boleh-boleh saja menerjemahkan seperti itu. Eliminasi berarti nanti tujuan kita adalah menghilangkan, membuang, apa lagi ya? Ya, saya sebut membuang sajalah ya. Menghilangkan atau membuang variabel. Jadi variabel pada SPLDV ini ada dua variabel. Dengan metode eliminasi, kita hilangkan salah satu variabelnya. Kita buang salah satu variabelnya. Dengan cara apa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Kita akan coba bekerja dengan contoh soal seperti ini. Misalkan kalian diberikan soal seperti ini. Tentukan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan metode eliminasi. Soalnya adalah 4x ditambah y sama dengan 9 dan juga 2x ditambah y sama dengan 5. Kita harus menghitung berapa nilai x-nya, berapa nilai y-nya. Kalau tadi kita tidak menghitung, hanya melukis. Kalau sekarang kita menghitung. Baik, kita lihat dulu. Kalau ada soal seperti ini, kita bisa membuang variabel y-nya. Kenapa kita membuang variabel y-nya? Perhatikan, pada soal yang kalian lihat itu, koefisien y itu sama ya. Y-nya ini, y yang di atas, ini koefisiennya 1. Sebenarnya ini 1y begitu ya. Yang di bawah ini koefisiennya juga 1. Karena mereka koefisiennya sama, maka kita akan hilangkan mereka. Kita akan eliminasi mereka. Caranya gimana? Dikurangi. Baik, kita coba lihat ini ya. Ini saya sudah tuliskan sedikit gitu ya. Variabel y-nya memiliki koefisien yang sama, yaitu sama-sama bernilai 1. Dan juga koefisiennya juga sama-sama positif. Maka kita bisa mengeliminasi variabel y dengan menggunakan operasi pengurangan. Contohnya begini. Di sini ada 4x tambah y sama dengan 9, 2x ditambah y sama dengan 5. Kita kurangkan. Cara menguranginya bagaimana? Bacanya dari sini. 4x dikurangi 2x. 4x kurangi 2x hasilnya adalah 2x. Tuliskan di sini. Kemudian kita kita tidak perlu baca dulu yang plus ini ya. Yang ini kita baca y dikurangi y. Satu apel dikurangi satu apel. Tentu saja apelnya habis ya. Nah, karena y dikurangi y itu hasilnya 0y atau 0 saja, maka 0 tidak perlu kita tulis. Maka y-nya sudah tereliminasi di sini. Sudah hilang, tidak perlu kita tulis. Nah, pada bagian ini kita punya 2x sama dengan 4. Supaya x-nya bisa ketahuan siapa nilainya, maka kita bagi kedua ruas dengan angka 2. 2x per 2 sama dengan 4 per 2. 2x dibagi 2 kita coret. Hasilnya menjadi x sama dengan 4 per 2. Yang ini ya. 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, kalau begitu kita sudah tahu nilai x-nya adalah 2. Nah, x-nya sudah ketemu. Kalau x-nya sudah ketemu, kita tinggal mencari nilai y-nya. Cara mencari nilai y bagaimana? Kita akan masukkan nilai y ke dalam soal, atau istilah kerennya adalah substitusi. Nah, kita sudah punya nilai x-nya adalah 2. Nilai x2 ini kita akan masukkan atau ke substitusikan ke boleh persamaan 1, yang atas persamaan 1 ya, yang bawah persamaan 2. Boleh substitusikan ke persamaan 1, boleh substitusikan ke persamaan 2. Bebas, boleh milih yang manapun, tidak ada paksaan. Nah, kali ini saya lebih memilih persamaan 2,
bukan perasaan ya. Kita pilih persamaan 2. Kenapa? Karena angkanya lebih kecil. Nah, lebih mudah dihitung. Gitu ya. Saran saya kalau mengerjakan soal matematika, cari angka yang lebih mudah dihitung supaya meminimalisasi kesalahan. Baik, kita akan pilih persamaan 2. Persamaan 2 adalah 2x ditambah 5y sama dengan 2x ditambah y sama dengan 5. Yang ini ya. Kemudian karena kita sudah tahu x-nya nilainya 2, maka kita masukkan nilai 2 itu ke dalam x. Sehingga muncul 2, 2-nya ini dari sini. Kemudian dalam kurung 2 ini maksudnya adalah nilai x-nya ini. Ditaruh di sini. Tambah y sama dengan 5. 2 kali 2, kurung itu maksudnya kali ya, 2 kurung 2 ini maksudnya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 4-nya taruh di sini. 4 ditambah y sama dengan 5. Nah, ini kita kurangkan kedua ruas dengan angka 4 supaya y-nya sendirian. Jadi 4 ditambah y sama dengan 5. Yang di sini kurangi 4, yang sini juga kurangi 4. 4 kurangi 4, 0, tambah y sama dengan 5 kurangi 4. Berarti y-nya sama dengan 5 kurangi 4. Ya. Ketemu y-nya 1. Kalau sudah tinggal kita simpulkan saja. Jadi, diperoleh solusi SPLDV untuk soal 4x ditambah y sama dengan 9 dan 2x ditambah y sama dengan 5 adalah x, y yaitu 2,1. Kenapa di sini 2? Karena 2 ini hitungan x-nya, y-nya 1. Dari sini dan situ. Mudah ya, Mas Mbak sekalian ya. Ini ya, dibuat kesimpulan dulu di sebelah kanan. Baik, saya akan berikan beberapa contoh soal lagi. Ini contoh soal yang kedua. Tentukan solusi sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan metode eliminasi. Masih dengan metode eliminasi. Soalnya berbeda. Ya, mirip-mirip sedikit lah ya. Baik, soalnya adalah 4x dikurangi y sama dengan 10 dan 2x ditambah y sama dengan 8. Kita akan coba kerjakan sama dengan yang tadi ya. Kita lihat sekarang, koefisien yang mirip itu adalah koefisien y. Kenapa saya bilang mirip? Karena di atas pada bagian persamaan 1, ini persamaan 2. Pada bagian persamaan 1, koefisien x-nya jelas beda ya. Koefisien x-nya adalah 4 dan 2 itu angka yang berbeda. Koefisien y-nya pada bagian atas adalah negatif 1. Koefisien y yang di bawah adalah positif 1. Kalau kita cuma lihat angkanya tanpa lihat tandanya, maka ini kita peroleh angkanya adalah angka 1. Ini juga kita peroleh angkanya adalah angka 1. Karena sama-sama angka 1, maka kita akan eliminasi y-nya. Eliminasi y. Sekali lagi, kenapa kita eliminasi y? Karena koefisien y ini memiliki angka yang sama, walaupun tandanya berbeda ya. Koefisien persamaan 1 adalah negatif 1, koefisien persamaan 2 adalah positif 1. Tapi kita tidak lihat tandanya dulu, kita lihat ininya saja, angkanya. Tanpa melihat tandanya dulu ya. Baik, kita sudah tahu ya sekarang ya siapa yang harus dieliminasi. Yang dieliminasi adalah y. Punya koefisien yang sama. Maksudnya sama itu sebenarnya adalah nilai mutlaknya yang sama. Besok kalau di level berikutnya mungkin kalian akan disampaikan apa itu mutlak ya. Tapi untuk sekarang cukup lihat angkanya tanpa lihat tandanya. Nah, kita akan eliminasi y. Koefisiennya 1 walaupun tandanya berbeda ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Nah, ini dia yang akan membedakan dengan contoh pertama tadi. Pada contoh pertama tadi, koefisien y-nya sama-sama positif. Saya akan coba tarik ke slide sebelumnya. Coba lihat nih ya, soal sini. Ini koefisien y-nya sama-sama positif. Sama-sama positif dilakukan operasi pengurangan. Nah, sekarang koefisiennya ini tandanya berbeda. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Kalau yang satu positif, yang satu negatif, maka kita gunakan operasinya penjumlahan. Bukan kita
bukan kita kurangi, tapi kita tambahkan supaya y-nya hilang. Saya tulis dulu. 4x dikurangi y sama dengan 10, dan 2x ditambah y sama dengan 8. Kita tambahkan, bukan dikurangi ya, supaya y-nya hilang. 4x ditambah 2x. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Maka 6x. Negatif y ditambah y. Tidak punya apel, hutang 1 apel gitu ya. Kemudian sudah punya, dikembalikan. Maka lunas, hilang gitu ya. Maka negatif y ditambah y, ini hasilnya menjadi 0 atau 0y, tapi tidak perlu ditulis di sini ya, maka hilang di sini. Y-nya sudah tereliminasi. Yang bagian belakang 10 ditambah 8, maka menjadi 18. Ditambahkan ke bawah. Nah, kemudian tinggal ini saja proses hitung aljabar biasa. 6x sama dengan 18, supaya 6-nya di sini hilang, maka kita bagi 6 di kedua ruas. 6 bagi 6 hasilnya 1, berarti tinggal X saja. Yang di kanan menjadi 18/6. Ini yang ada di baris ini ya. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Oh, berarti kita sudah ketemu nih nilai X-nya adalah 3. Nah, kalau ketemu X-nya bernilai 3, maka tinggal kita substitusikan. Tinggal dimasukkan. Masukkannya ke mana? Persamaan 1 atau persamaan 2? Terserah, boleh pilih yang mana saja, bebas. Tapi saya pilih persamaan 2. Kenapa? Angkanya lebih kecil. Nah, kalau kita lihat, 2x tambah y sama dengan 8 pada persamaan 2. Karena x-nya bernilai 3, maka kita masukkan nilai x yang angka 3 ke x yang di sini. Maka berubah jadi ini. X-nya berubah jadi angka 3. Sekali lagi, tanda kurung ini berarti perkalian. 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6 di sini ya. Variabel y tetap variabel y. Supaya 6 yang di sini hilang, maka di kedua ruas harus kita kurangi 6, kurangi 6. 6 kurangi 6, 0. Tidak perlu kita tulis, hanya tinggal y saja sekarang. 8 kurangi 6 hasilnya 2. Nah, kalau begitu, kita sudah punya solusinya. Solusinya adalah pasangan x, y. Siapa? Pasangan x, y adalah 3,2. 3-nya ada di sini, 2-nya di kanan gitu ya. Ya, solusi SPLDV untuk soal 4x dikurangi y sama dengan 10 dan 2x ditambah y sama dengan 8 adalah 3,2. Tentu mudah ya Mas Mbak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Soal ini cukup mudah untuk dikerjakan. Nah, kemudian kadang-kadang ada siswa yang bertanya begini, Bapak kalau memberikan contoh itu mudah, tapi kalau pas latihan, pas ujian sulit gitu ya. Contohnya ini koefisien y-nya sama gitu, walaupun tandanya beda. Yang dicontoh yang pertama tadi koefisiennya juga sama, jadi mudah dikerjakan. Bagaimana kalau x dan y-nya, x dan x, y dan y tidak ada koefisien yang sama? Bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Ini pernah ditanyakan seorang siswa kelas 8. Baik, kita akan coba lihat, ini contoh terakhir ya. Bagaimana kalau koefisiennya semuanya beda? Tentukan solusi dari SPLDV berikut dengan metode eliminasi. Perhatikan di sini, koefisien X di atas koefisien pertama adalah 5, koefisien persamaan 2 adalah 3. Oh, ini beda nih, nggak bisa kita kerjakan. Yang ini koefisiennya adalah 6, yang sini koefisiennya 4. Ini nggak bisa kita kerjakan langsung nih. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kalian temukan soal yang seperti ini, maka kalian harus pilih dulu siapa yang mau dieliminasi. Misalkan ya, ini yang mau saya berikan contoh ya. Misalkan saya nanti ingin mengeliminasi variabel y. Sekali lagi, kalian harus menentukan dulu siapa yang ingin dieliminasi. Kalian boleh pilih bebas. Kalian boleh pilih mengeliminasi X, boleh. Kalian pilih eliminasi Y, boleh. Pada contoh terakhir ini, saya akan mengeliminasi variabel Y. Caranya bagaimana? Perhatikan angkanya yang positif, angkanya saja, tandanya tidak perlu dilihat dulu ya. Angkanya saja, di sini ada angka 6, di sini ada angka 4.
Kita akan gunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Saya tulis di bawahnya ya, bagi yang belum tahu KPK, kelipatan persekutuan terkecil, KPK ya. Nah, di sini ada angka 6 dan angka 4. Saya akan tuliskan kelipatannya angka 6. 6, 12, 18, 24, seterusnya. Menulisnya 4, minimal 4 saja ya. Kemudian kelipatannya 4. 4, 8, 12, 16, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 24, seterusnya. Baik, kita akan lihat kelipatan persekutuan dari angka 6 ini dan dari angka 4 ini. Ternyata ada yang sama, yaitu 12, kemudian 24, dan seterusnya. Karena di sini disyaratkan terkecil, maka kita ambil yang 12 nih ya. KPK-nya berarti menjadi 12. Nah, kalau ketemu KPK-nya 12, maka kita akan gunakan 12 sebagai kunci. Akan menjadi kunci dalam metode eliminasi. Caranya bagaimana? 6 supaya jadi 12 kalikan berapa? 6 supaya jadi 12 dikali 2. 4 supaya jadi 12 dikali, kita lihat ini saja, 1, 2, 3, oh kali 3. Itu ya. Nah, nanti masing-masing persamaan akan dikalikan dengan angka 2 atau dengan angka 3. Persamaan 1 akan dikalikan 2, persamaan 1 ya yang atas. Kemudian persamaan 2 akan dikalikan 3. Baik, kita mulai prosesnya. Pada soal di atas tidak ada variabel yang memiliki koefisien yang sama, tadi sudah disampaikan ya. Kemudian kita perlu mencari tahu, kita mau eliminasi yang mana sih, X atau Y. Nah, saya tadi sudah sampaikan, pada contoh ini saya akan eliminasi variabel Y. Kemudian kita akan cari KPK dari 6 dan 4. KPK-nya tadi adalah 12 ya. Oke, kita mulai. Dari proses yang pertama ini, bacanya yang sini dulu ya. Baris pertama dulu, yang sini dulu. Yang ini dulu. Jangan baca yang lain. Persamaan pertama, 5X dikurangi 6Y sama dengan 2. Ini kita kalikan semua dengan angka 2, supaya jadi angka 12 ya bagian Y-nya. Maka 5X kalikan 2, hasilnya menjadi 10X. 6Y kalikan 2, ini menjadi 6 kalikan 2 menjadi 12Y, karena ada Y-nya ya. Tandanya tetap negatif, Kemudian 2 kalikan 2 juga, hasilnya 4, tulis di sini. X, Y, angka. X, Y, angka. Gitu ya. Ini persamaan 1. Ini persamaan 1 yang baru. Kemudian persamaan kedua. 3X dikalikan 3. Kenapa kalikan 3? Supaya bagian Y-nya nanti sama-sama angka 12 nih. 3X kalikan 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Taruh di sini 9X. 4Y kalikan 3. 4 kalikan 3, 12. Kalikan sini 12Y. Tandanya positif. Oh, berarti tetap positif. Kemudian 24 kalikan 3 juga. 24 kalikan 3. Kita hitung, 24 kalikan 3. 4 kalikan 3, 12, nyimpan 1. 2 kalikan 3, 6, tambah 1 menjadi 7. 72, ini ya 72 ya. Nah, sekarang sudah mirip nih, sama-sama angka 12 nih. Cuma tandanya beda, yang atas negatif, yang bawah positif. Masih ingat yang tadi ya? Kalau tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka kita lakukan penjumlahan. Penjumlahannya gimana? Baca dari kiri. 10X ditambah 9X. 10 tambah 9 hasilnya 19. Negatif 12 ditambah
12. Negatif 12Y ditambah 12Y. Ada min, ada plus, berarti 0. 0Y sama dengan 4 ditambah 72. Hasilnya 76. Di sini ada 0Y, berarti tidak perlu ditulis, hilang gitu ya. Hanya bersisa 19X sama dengan 76. Supaya 19-nya hilang, bagi 19 bagi 19. 19 bagi 19 tinggal 1X atau 1 saja ya. Sebelah kanan 76 bagi 19. Ini kita coba-coba saja ini ya. 19. 9 kali berapa yang belakangnya 6? 9 kali 1 belakangnya 9. 9 kali 2 belakangnya 8. 9 kali 3 ekornya 7. 9 kali 4 ekornya 6. Oh, berarti coba dikalikan 4. 9 kali 4, 6. Nyimpan 3. 36 ya maksudnya ya. 1 kali 4, 4. 4 tambah 3, 7. 76. Oh, ternyata pas nih 76. Berarti kalau begitu jawabannya adalah 4. Ketemulah nilai X-nya. Siapa nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 4. Kita lanjut. Kalau sudah ketemu nilai X-nya itu adalah 4, seperti tadi ya, kita tinggal masukkan nilai X itu ke persamaan, terserah mau pakai persamaan 1 boleh, mau pakai persamaan 2 juga boleh. Tinggal pilih yang mana saja terserah. Saya pilih persamaan 2. Kenapa? Saya pilih angkanya yang kecil. Angka yang kecil itu bukan yang ini maksudnya ya, koefisiennya maksudnya. Koefisiennya yang kecil. Oh, ini mengganggu sekali ya. Saya hapus dulu tulisannya. Eraser. Baik, kita gunakan persamaan kedua. 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Yang ini ya. Kita substitusikan, kita ganti nilai X-nya dengan angka 4. Ini X, kalau ketemu X diganti angka 4. Maka X di sini hilang, berubah jadi angka 4 yang di bawah itu ya. 3X, 3X berarti menjadi 3, X-nya diganti 4. 3 kurung 4, 3 kali 4. 3 kali 4 hasilnya 12 yang ada di bawah sini. Kemudian 4Y tetap 4Y, 24 tetap 24. Nah, karena ini 3 kali 4 sudah diganti 12, maka menjadi 12 ditambah 4Y sama dengan 24. 4Y-nya tetap 4Y, kemudian di sini kurangi 12, sana juga kurangi 12. Supaya 4Y-nya sendirian, tidak ada 12-nya ya. Jadilah seperti yang di bawah ini. 12 kurangi 12, 0, tidak perlu kita tulis. 4Y tetap, 24 kurangi 12, 24 kurangi 12 tetepan ya. 4Y tetap 4Y, 24 kurangi 12 menjadi 12. Kemudian ini bagi 4 semua. Dapatnya kita adalah, ini coret-coret, Y sama dengan 12 per 4. 12 bagi 4. 12 dibagi 4, itu nilainya adalah 3 yang ada di sini. Nah, kalau begitu kita sudah punya solusi nih sekarang. X-nya 4, Y-nya 3. Berarti kita punya solusi. X, Y adalah 4,3. Jadi solusi SPLDV untuk soal tersebut adalah X, Y yaitu 4,3. Mudah ya Mas Mbak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Tidak terlalu sulit. Sulit, malah tidak sulit sama sekali ya untuk menentukan solusi sistem persamaan linear dua variabel ini. Baik, untuk mengakhiri video hari ini ada tugas. Silahkan yang sudah melihat video ini kirim pesan WhatsApp pribadi kepada saya. Saya tunggu, nanti akan saya berikan kelompok. Kalau sudah dapat kelompok, nanti akan ada tugas sebagai nilai akhir ya. Nilainya bersifat individu dan juga kelompok. Nanti akan ada penilaian individu dan kelompok. Terima kasih, saya akhiri dulu. Saya tunggu WhatsApp pribadinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.